Di tengah diskusi yang dilakukan sejumlah negara, Israel terus menyerang Gaza, Palestina. Serangan tak hanya menyasar gedung pemerintahan, tetapi juga rumah-rumah warga. Dalam 24 jam terakhir saja, 59 orang tewas akibat serangan dan 386 lainnya terluka. Meski menghadapi pengeboman brutal dan genosida oleh pasukan Zionis Israel, lebih dari 1 juta warga Palestina tetap memilih bertahan di kota Gaza. Sementara itu, Presiden Trump telah bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk membahas perdamaian Palestina dan Israel. Hasilnya, 20 rencana Trump untuk akhiri perang Gaza disetujui oleh Netanyahu. Proposal ini salah satunya menunjuk mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, sebagai pemimpin sementara Gaza di masa transisi. President of Indonesia, somebody who's an amazing leader, Prabowo. He is an amazing leader and respected by everybody. He was in the room with us. We were together with most of these people that I'm mentioning. Others were, and we'll do it right. And we're going to put leaders from other countries on, and leaders that are very distinguished leaders. And we'll have a board, and one of the people that wants to be on the board is the UK former Prime Minister, Tony Blair. Good man, very good man. And some others. And they'll be named over the next few days. Rencana Trump untuk perdamaian Gaza pun telah didiskusikan dengan sejumlah kepala negara, salah satunya Presiden Prabowo Subianto. Kedua pemimpin negara ini bertemu di New York, Amerika Serikat usai sidang umum PBB. Tony Blair bukan sosok yang asing bagi Palestina dan Indonesia. Pria yang pernah menjabat Perdana Menteri Inggris pada 1997 hingga 2007 ini adalah sosok yang mengajukan proposal pemerintahan sementara di Gaza. Bagi Indonesia, Tony Blair cukup dekat dengan pemerintah. Bahkan sempat disebut-sebut akan bergabung dengan Danantara sebagai Dewan Pengawas, namun batal. Tim Liputan, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendadak datangi rapat di salah satu bank BUMN. Sementara viral di media sosial, baliho Presiden Prabowo terpasang di jalan-jalan Israel. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Sabrina Asila. Inilah pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang satu sudah lama. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Sabar ya, ini usaha. Saat pencarian dan evakuasi, puluhan santri yang terjebak reruntuhan. Sebagian bangunan pondok pesantren kembali ambruk sekitar pukul 10 pagi tadi. Kepanikan terjadi saat sebagian bangunan pondok pesantren Al-Khazini kembali ambruk. Ambruk susulan terjadi
saat petugas sedang berupaya mengevakuasi puluhan santri yang masih terjebak di reruntuhan bangunan. Getaran dirasakan petugas dan warga di sekitar lokasi. Sementara itu, 2 santri korban bangunan roboh di pesantren Al-Khazini, Sidoarjo, Jawa Timur meninggal dunia. Korban meninggal setelah pada pukul 5 pagi dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RT Notopuro, Sidoarjo. RSUD RT Notopuro saat ini telah merawat 40 pasien korban reruntuhan bangunan pesantren Al-Khazini, Sidoarjo. Dengan meninggalnya 1 korban di RSUD RT Notopuro, saat ini total korban meninggal dunia menjadi 3 orang. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak pun sempat mendatangi lokasi. Ia mengecek langsung proses evakuasi korban. Masih belum stabil, jadi alat berat dipakai untuk mencoba menyangga titik-titik yang sangat rentan itu tadi. Oksigen dan minuman dipastikan bisa kita berikan, harus bisa diberikan kepada anak yang masih terjebak di dalam. Ya. Informasi yang Pak Wagub terima, ada berapa korban di dalam ini? Ini masih kita pastikan. Ya, mohon doanya teman-teman. Kita fokus 1 komando dipimpin oleh Basarnas, Pak Didit namanya. Beliau memimpin, tapi semua elemen BPBD, kabupaten, provinsi, dan TNI Polri turun untuk memastikan operasi ini dapat full dukungan peralatan dan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri akad massal dan serah terima kunci rumah subsidi di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Usai menyerahkan kunci kepada pemilik rumah, Prabowo turun langsung menyapa warga dan melihat isi rumah subsidi. 1. Presiden Prabowo Subianto menghadiri akad massal dan serah terima kunci rumah subsidi di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Acara juga digelar secara daring dari 90 lokasi perumahan di 30 provinsi. Adapun kegiatan ini merupakan pelaksanaan program 3 juta rumah yang merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran. Sebanyak 26.000 kunci rumah diserahkan kepada pemilik rumah secara simbolis. Alhamdulillah akhirnya saya hadir dan walaupun tidak sesuai dengan janji, ya kan, janjinya 25.000, ternyata yang dihasilkan 26.000. Ini untuk budaya bangsa Indonesia agak anomali, agak aneh. Kalau di Indonesia biasanya janji setinggi langit, hasilnya ya tak sampai. Apa daya tak sampai. Nah, kali ini dibalik, janji 25, hasilnya lebih dari yang dijanjikan. Berarti sudah ada tanda-tanda perubahan, tanda-tanda transformasi, terutama transformasi mental, pikiran dari para pejabat, para pemimpin. Usai menghadiri akad massal dan serah terima kunci, Prabowo menyapa langsung warga pemilik rumah subsidi. Awalnya Prabowo menaiki mobil maung, namun kemudian Prabowo memutuskan turun menghampiri warga. Prabowo juga melihat-lihat ke dalam rumah subsidi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami ajak Anda melihat ke dalam rumah subsidi yang baru diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Biaya cicilan rumah dibuat ringan dengan jangka waktu cicilan sampai 15 tahun.
untuk rumahnya. Nah, tadi saya sudah meminta izin kepada pemilik rumah dan ini luasnya 30/60 meter persegi. Nah, untuk proses cicilan rumahnya juga dibuat ringan dan juga dengan jangka yang lama, yakni cicilannya 1,4 juta rupiah per bulannya selama 15 tahun. Nah, saya akan ajak Anda untuk masuk ke dalam. Permisi Ibu, Mas, Mbak. Nah, ini dia kondisi rumah subsidi yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto yang sudah dilakukan akad massal. Nah, saya mau tanya-tanya sedikit ya sama pemilik rumahnya, dengan Mas siapa? Dengan Mas Yana. Mas Yana, ini bagaimana sebelumnya tinggal di mana nih sebelum menempati di rumah ini? Sebelumnya saya tinggal di Kotakan di daerah Bantar Gebang. Saya juga kerja di Pangkalan 6 Bantar Gebang, Cikiwul. Tinggal sama siapa? Tinggal sama istri berdua. Berdua ya. Nah, ini gimana nih untuk prosesnya cicilan dan segala macamnya ini mudah atau? Kalau saya mudah banget, nggak nyampe 2 minggu saya langsung akad, proses akad. Terus saya cuman akad itu habis kurang lebih 10 akadnya, terus langsung nerima kunci. Nah, ini dia pemirsa, jadi fasilitasnya ini ada ruang tengah, kemudian ada 2 kamar ya, kamar pertama, kemudian kamar kedua, dan juga ada di sini ada kamar mandinya. Ini kamar mandinya, dan juga di belakang sini juga disediakan dapur. Nah, ini mungkin belum sepenuhnya tertata ya, karena baru dilakukan akad secara massal dan juga baru diresmikan. Namun harapannya dengan adanya rumah subsidi ini dapat meringankan para warga atau masyarakat yang ingin menempati rumah dengan cicilan yang rendah dan juga jangka waktu yang lama, dan juga hunian yang tentu saja nyaman. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jen Cahyani bersama juru kamera Yudi Permana melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau korban kebakaran yang ada di Taman Sari, Jakarta Barat. Pramono mendatangi posko kesehatan dan dapur umum. Gubernur Pramono berkeliling sambil menyapa warga yang ada di lokasi. Pramono mendengar langsung keluh kesah warga yang rumahnya hangus terbakar. Sejumlah petugas PPSU juga telah membersihkan area puing-puing kebakaran. Sebelumnya kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Gang Langgar 1 Taman Sari, Jakarta Barat. Sedikitnya 319 kepala keluarga atau 1.200 jiwa kehilangan rumah. Melihat kebakaran yang terjadi pada hari Minggu jam 10 dan api baru bisa dipadamkan pada malam hari jam 22.50. Alhamdulillah kalau melihat apa yang terjadi, tidak ada korban. Ada 6 orang yang pada waktu itu mengalami sesak napas tetapi bisa tertangani dengan baik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih terutama kepada Damkar yang telah mengerahkan secara 27 unit. Dan yang saya juga paling senang semuanya terselamatkan, bahkan ada kucing 12. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo melakukan inspeksi mendadak ke kantor pusat Bank BUMN. Kedatangan Purbaya mengagetkan jajaran direksi yang hendak melakukan rapat. Sidak ke BNI, kita mau lihat gimana kerja mereka. Ayo Pak. Ke pelayanan nggak Pak? Nggak. Teller di sini. Oh langsung atas. Mau ikut rapat sama direksinya kalau ada rapat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan inspeksi mendadak ke kantor pusat Bank Negara Indonesia di Geraha BNI pada Senin pagi dan langsung menuju lantai 30 tempat jajaran direksi tengah menggelar rapat.
Kedatangan Purbaya pun sontak mengagetkan jajaran direksi BNI yang hendak rapat rutin pada Senin pagi. Kedatangan Purbaya untuk melihat langsung pola kerja dalam rapat salah satu bank milik negara ini. Saya mau lihat Anda rapat lagi. Halo. Baik. Pengalaman ya. Ayo. Rapat ini dipimpin oleh Direktur Utama BNI, Putrama Wahyu Setiawan. Tepat 15 menit setelahnya, terlihat Chief Investment Officer Danantara, Pandu Patria Syahrir, turut hadir dalam pertemuan. Purbaya dan Pandu diketahui mengikuti jalannya rapat internal tersebut selama kurang lebih 1 jam. Setelah memantau jalannya rapat, Purbaya meninggalkan gedung BNI tanpa memberikan keterangan lebih lanjut. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Viral di media sosial baliho foto Presiden Prabowo bersama sejumlah kepala negara. Dalam baliho ini, Presiden Prabowo dinarasikan mengakui negara Israel. Baliho raksasa Abraham Shield terpampang di jalan utama Tel Aviv, Israel. Dalam baliho ini menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pemimpin negara lain. Publik pun bereaksi lantaran kampanye Abraham Shield diluncurkan koalisi Israel untuk mengakhiri perang di Gaza sekaligus memperluas perjanjian Abraham. Namun pemerintah Indonesia membantah hal ini. Melalui siaran persnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan hingga kini tidak ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel, baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Hal ini juga ditegaskan Presiden Prabowo dalam pidato di sidang umum PBB. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan dukungannya untuk solusi 2 negara. Kemerdekaan negara Palestina pun menjadi harga mati. To close, I would like to reiterate again Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine. We must have an independent Palestine. But we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this two-state solution. Pernyataan ini juga disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi Two-State Solution yang juga digelar di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Untuk mencegah keracunan makan bergizi gratis, Wakil Gubernur Banten meminta dapur MBG mengikuti standar restoran cepat saji. Selain itu, kondisi tempat makan juga harus dijaga kebersihannya. Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusuma, meminta seluruh dapur SPPG yang menyediakan menu makan bergizi gratis meningkatkan standar operasional prosedur. Salah satunya dengan menjaga kebersihan dapur dan bahan makanan untuk mencegah keracunan. Dimyati meminta dapur MBG mengikuti standar restoran cepat saji yang dinilai lebih higienis dengan staf profesional. Hanya itu, Dimyati mengingatkan pentingnya menjaga kondisi tempat makan MBG agar selalu higienis. Misalnya kalau saya sih berharap hasil dari MBG itu mirip dengan yang kalau di punya ISO tuh dia seperti apa? Seperti McD misalnya, KFC itu punya standar yang sama.
Nah, saya ingin produk itu standar sama sehingga meningkatkan mutu. Jangan sampai mutunya direndahkan karena ingin mendapatkan keuntungan. Jangan sampai membeli berasnya dari beras-beras yang tadi jelek. Komisi 4 sudah melakukan pemeriksaan, ada beras-beras yang jelek yang sudah bertahun-tahun ditimbun, itu dikonsumsi, itu kan penyakit. Nah, maka nanti harus punya standarisasi dari bahan-bahannya. Dimyati juga meminta Badan Gizi Nasional segera memperluas jangkauan penerimaan makan bergizi gratis di Provinsi Banten. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh dan Hil Anzar Simanjuntak menyambangi Kejaksaan Agung Jakarta Selasa pagi. Kedepan Kementerian Haji dan Umroh menggandeng Kejaksaan Agung dan KPK untuk melakukan pengawasan mulai dari pengadaan awal hingga penyaluran kuota haji. Proses doing business mulai dari pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri sampai dengan luar negeri itu nanti akan diawasi secara ketat oleh Kejaksaan Agung. Nah, tadi Pak Jamintel sudah mendengarkan di mana-mana titik kritis dari praktek manipulasi, korupsi maupun rente dari penyelenggaraan haji dan umroh. Dan kami sudah bicara sepakat Kejaksaan Agung akan membantu Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan proses screening dan tracking terkait dengan para calon pejabat di Kementerian Haji dan Umroh maupun para calon ASN yang akan bermigrasi dari Kementerian Agama, kemudian dari Kementerian Kesehatan. Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Sekolah Rakyat di Deli Serdang, Sumatera Utara Agustus lalu mendadak viral di media sosial. Aksi Gibran dinilai tidak etis karena menggeledah tas milik murid perempuan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Sabrina Asyila dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Inilah aksi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Deli Serdang, Sumatera Utara, Agustus lalu. Video ini tiba-tiba viral setelah sejumlah warganet membagikan aksi Gibran saat tiba-tiba menggeledah tas milik salah seorang murid perempuan. Aksi Gibran ini lantas mengundang beragam komentar warganet. Sejumlah warganet menilai tindakan Gibran tidak etis karena melanggar privasi, terlebih tas milik remaja perempuan.